Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, yang pertama kali kita ucapkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kewajiban untuk menuntut ilmu, mendatangi masjid dalam rangka untuk memahami agama kita yang kita cintai, yaitu agama Islam, yang merupakan satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang Allah sempurnakan, yang Allah anggap sah dan wajib untuk diimani dan dianut oleh semua manusia. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat taufik dan lain-lain. Dan semoga kita selalu bersyukur kepadanya. Dan kita berharap juga pertemuan yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh. Amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, sehat semuanya? Sehat semuanya jamaah? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Kok suaranya nggak ada nih? Lagi lemes ya? Ya, tidak masalah. Lemas dan lemah karena capek beribadah. Masya Allah. Betul nggak sih? Iya. Sampai-sampai menjawab juga susah ya. Capek beribadah tadi malam ya. Tahajudnya sampai berjam-jam. Ya, jamaah sekalian, kita akan mencoba di pagi hari ini membahas satu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu akibat perbuatan zalim. Akibat perbuatan zalim. Tema kita seperti itu. Kezaliman adalah dosa. Dan kezaliman adalah kemaksiatan. Dan kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Nabi SAW. Dan zalim ini bisa dilakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau bisa jadi kezaliman dilakukan kepada hamba-hamba Allah. Ya. Kezaliman bisa jadi dilakukan kepada Allah sebagai pencipta makhluk, dan itu terjadi dari zaman ke zaman, bahkan sampai hari kiamat. Banyaknya manusia dan jin yang zalim kepada Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, tetapi hambanya yang zalim kepada penciptanya. Yang kedua, kezaliman yang kedua itu kezaliman yang dilakukan antara manusia kepada manusia yang lain. Atau mungkin sesama makhluk terjadi kezaliman di antara mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan di hadis, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, dan mereka tidak boleh saling menzolimi. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan mereka tidak boleh saling menzolimi. Dan kita lihat perbuatan kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini merupakan kezaliman yang terbesar, yang terkait dengan hak-haknya Allah, di mana manusia melakukan kezaliman dengan melakukan bentuk kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah Azza wa Jal, bahwa sesungguhnya syirik, perbuatan dosa, mempersekutukan Allah, adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kesesatan yang paling sesat, kejahatan yang paling jahat, dan dosa besar yang paling besar
adalah perbuatan dosa syirik. Ya. Maka tidak boleh manusia melakukan kezaliman kepada Allah, di mana Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Ya, meskipun mereka orang kafir, tetap saja Allah berikan berbagai macam nikmat kepada mereka. Allah berikan kebutuhan mereka. Allah cukupkan berbagai macam keperluannya. Subhanallah. Sudah selayaknya semua manusia, meskipun dia sampai kafir, bersyukur kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Dan yang kedua tadi, bahwa kezaliman kepada sesama hamba Allah, dan ini terbagi tiga. Kezaliman kepada sesama hamba Allah terbagi atas tiga jenis, yaitu kezaliman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Ya, kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Kita dengan manusia yang lain. Bentuk kezalimannya terbagi tiga. Bisa jadi ada orang menzalimi orang lain dari sisi jiwanya, yaitu dia bunuh, dia pukul, ya, itu kezaliman. Yang kedua bisa jadi dari sisi harta, dia ambil hartanya. Harta orang lain diambil dengan cara-cara yang batil. Ini kezaliman. Yang ketiga bisa jadi dengan cara kezaliman merusak kehormatan, membunuh karakternya, memfitnahnya, dan menuduhnya tanpa bukti. Ini kezaliman. Terjadi di masyarakat. Setiap hari kita membaca di sosial media, di Instagram, di YouTube, ya, dan lain-lain, banyak sekali kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada Allah atau kepada sesama manusia. Atau mungkin mereka menzolimi diri mereka sendiri. Bayangkan, mereka menzolimi diri mereka sendiri dengan mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Itu kezaliman. Padahal Allah itu maha segala-galanya, jamaah sekalian. Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Dan terutama, ya, terutama hari ini, di tanggal hari ini, terjadi kezaliman yang besar dan merata di seluruh dunia. Adanya hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, Allah berikan nikmat, Allah hidupkan mereka, dan nanti Allah juga akan mematikan mereka. Ternyata mereka pada hari ini, pada tanggal hari ini, terjadi, ya, besar-besaran mereka melakukan kesyirikan. Mereka melakukan kezaliman. Makanya kita khawatir, ya, kalau Allah mendatangkan hukuman dan siksaan kepada mereka, dan kita ada di tengah-tengah mereka. Karena di mana saja terjadi kesyirikan, di mana terjadi kezaliman, di mana terjadi kerusakan, kemaksiatan, dan dosa, maka kita khawatir Allah turunkan azab. Allah turunkan siksa dan hukuman dan balasan kepada hambanya. Jangankan dosa syirik. Dosa di bawah syirik saja, seperti zina, dosa berkumpul di masjid. Dan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun di hari ini, di tanggal hari ini, tanggal 25 Desember, masih banyak manusia bertebaran di muka bumi, melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar. Semoga Allah menyelamatkan kita, dan semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita, dan juga kepada mereka. Baik, jamaah sekalian berbahagia, dosa kezaliman ini bertingkat-tingkat, ya. Kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada makhluk, dan kezaliman kepada diri kita sendiri. Tetapi intinya adalah semua dosa apapun akan Allah ampuni. Dosa apapun akan Allah ampuni, dan Allah gugurkan dosa hamba tersebut selama memang dia ikhlas dalam pertaubatannya dan dia melakukan taubat dengan taubat nasuha, ya. Baik. Jadi tema kita hari ini adalah akibat perbuatan zalim. Apa yang akan kita dapatkan? Kita akan menyampaikan beberapa poin akibat, ya, dampak negatif akibat dari perbuatan zalim dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dengan harapan mudah-mudahan setelah kita membahas ini, kita mengetahui 1, 2, 3, 4 dan seterusnya,
Akhirnya kita nggak berani untuk berbuat zalim. Tidak berani untuk berbuat dosa apapun, apakah berkaitan dengan dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama manusia. Ya, harapan begitu. Mudah-mudahan semakin hari dosa kita semakin sedikit. Ya, dan itulah ciri orang-orang bertakwa, ciri orang-orang yang saleh dan saleha, bahwa dia dalam hidup dan kehidupannya semakin hari semakin sedikit kesalahan dan dosanya, dan amalnya semakin banyak, sehingga nantinya Allah pun semakin mencintainya, Allah pun semakin menambahkan rahmat, barokah, anugerah, karunia, rezeki kepadanya, dan Allah lindungi hatinya, Allah lindungi imannya, Allah lindungi agamanya, Allah lindungi pemahaman dia dalam cara beragama yang benar, dan akhirnya puncaknya dia mendapatkan kematian dengan husnul khatimah. Ya. Baik, jemaah sekalian, akibat yang pertama, dampak negatif dari perbuatan zalim, dosa yang kita lakukan, yaitu dijauhkan dari hidayah Allah. Siapapun yang berbuat zalim, dosa, berkaitan dengan dosa kepada Allah atau dosa kepada makhluk, maka dia akan dijauhkan dari hidayah Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah ayat ke-51. Di surah Al-Ma'idah ayat ke-51. Allah berfirman, "Innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, Al-Maidah ayat ke-51. Allah tidak memberikan hidayah, artinya di sini adalah Allah tidak memberikan tambahan-tambahan hidayah. Kita semua ini sudah dapat hidayah, jamaah sekalian. Semua manusia sudah mendapatkan hidayah, meskipun dia kafir. Orang kafir pada hakikatnya sudah mendapatkan hidayah. Yang jadi masalah adalah ternyata tidak semua orang yang mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Kalau hidayah awal, semua manusia sudah mendapatkannya. Allah berfirman, "Inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Semua manusia sudah mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus. Tetapi di antara mereka ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ada yang bersyukur, mereka merespon untuk mendapat hidayah berikutnya, dan ada yang kufur dan akhirnya mereka tidak mendapatkan hidayah berikutnya. Ya, itu yang Allah sebutkan di surah Al-Insan. Di surah Al-Insan surah ke-76, ayat yang ketiga dan keempat. Iya. Jadi akibat pertama ini dijauhkan dari hidayah Allah. Padahal kita butuh hidayah. Setiap hari kita meminta hidayah. Kan kita sholat kan ya, dari subuh sampai isya, minimal 17 rakaat. Dan kita berdoa di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya Allah, berikan kepada kami hidayah menuju jalanmu yang lurus, agar benar, tidak menyimpang, tidak sesat. Kita minta tambahan-tambahan hidayah. Tapi bagi orang yang berbuat zalim, apakah kezaliman kepada Allah atau kezaliman kepada makhluk, maka Allah mengatakan, "Innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka jangan heran, ada orang yang salat, berdoa, "Ihdinas siratal mustaqim," atau mungkin mereka berdoa, "Ihdinas siratal mustaqim" di luar salat. Tapi ternyata kenapa kezaliman mereka semakin banyak? Kenapa dosa mereka semakin banyak? Padahal mereka sudah berdoa kepada Allah. Ternyata Allah tidak memberikan hidayah, tambahan-tambahan hidayah kepada orang yang zalim. Dia hanya berdoa saja, tapi tidak melakukan cara-cara yang lain. Tetap dalam dosa dan maksiat, dia tidak tinggalkan kezalimannya. Maka akibatnya, doa yang dia panjatkan tadi, Allah tidak ijabah. Salah satu sebab ya, doa itu tidak dikabulkan karena banyaknya dosa dan kemaksiatan dan kezaliman
yang tidak disertai dengan taubat nasuha. Di poin pertama ini saja sudah sangat menakutkan sebetulnya. Belum lagi poin-poin berikutnya. Akibat perbuatan zalim. Allah tidak berikan tambahan hidayah. Orang itu sudah dapat hidayah, tapi tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Sehingga dia menyimpang, dia sesat. Dan bahkan bisa menyesatkan orang lain. Ya, akibat kezaliman dan dosa yang terus-menerus dilakukan dan tidak ada usaha untuk memperkecil atau menghilangkannya atau bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi jamaah sekalian berhati-hatilah ya, kalau seandainya kita ini melakukan bentuk kezaliman apapun karena dampaknya hidayah tidak didapatkan. Padahal kata Allah tabaraka wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang salat jadinya baik. Orang salat jadinya memiliki akhlak yang mulia. Orang yang salat selalu positif kebaikan ketaatan, positif kebaikan ketaatan. Orang yang salatnya benar. Tapi ternyata dampak dari salat tidak dimiliki oleh sebagian orang. Kenapa dari ibadah salat tersebut tidak ada nilai positifnya? Karena mungkin bisa jadi dia tidak ikhlas, atau tata cara ibadahnya tidak sesuai sunnah, atau mungkin masih banyak dosa dan kemaksiatan yang tidak dia tinggalkan, sehingga salat pun tidak berdampak yang positif. Ya, maka berhati-hatilah kita. Mari kita jauhi ya perbuatan zalim. Jangan berbuat dosa kepada Allah dengan dosa zina, dosa riba, durhaka sama orang tua dan lain-lain. Banyak sekali perbuatan dosa di zaman sekarang ini yang manusia tidak peduli. Jangankan dosa, ya, jangankan dosa besar, dosa kecil pun orang tidak peduli. Apalagi dosa kepada sesama manusia. Setiap hari kita baca di sosial media, banyak sekali orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain, menghina orang lain, menuduh orang lain, merusak kehormatan sesama kaum muslimin. Allah akan balas itu. Perbuatan zalim kepada Allah dan perbuatan zalim kepada sesama manusia akan Allah balas di dunia. Pasti, cash, tunai, kontan. Sebelum orang itu mati, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, Allah akan balas. Balasan hukuman dari Allah itu tidak mesti nanti di alam kubur atau disiksa neraka. Di dunia pun Allah akan berikan balasan kalau berbuat zalim. Ya, nanti kita lihat pada poin berikutnya, ya. Jadi akibat perbuatan zalim yang pertama, hidayah tidak didapatkan. Meskipun sholat sesat, meskipun sholat tapi ternyata menyimpang, meskipun dia sholat atau ibadah-ibadah yang lain, ya, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, barangkali ya, luar biasa, ikut taklim sana sini, tapi ternyata perbuatan zalimnya kepada Allah dan zalim kepada sesama manusia yang tidak disertai dengan usaha untuk meminimalisirnya dan bertobat kepada Allah, akibatnya Allah tidak tambahkan hidayah kepadanya. Tidak bertambahnya hidayah mengakibatkan orang itu akan merugi dan menyesal, dan orang itu pasti tidak bisa istiqomah. Tidak bisa istiqomah, tidak bisa bersabar, tidak bisa bersyukur, tidak bisa dia untuk memahami dan mengamalkan Islam dengan benar. Akibat tidak ada tambahan hidayah. Dengan tidak ada tambahan hidayah, orang itu akan menjadi munafik. Tidak ada tambahan hidayah, orang itu menjadi murtad dan keluar dari Islam. Tidak ada tambahan hidayah, maka orang yang sudah kafir tetap dalam kekafiran sampai dia mati, tetap kafir. Kenapa? Karena tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Orang kafir semuanya sudah mendapatkan hidayah. Orang kafir manapun sudah mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah sebutkan tadi di surah Al-Insan, bahwa sesungguhnya kami sudah memberikan hidayah kepada manusia. Manusia secara umum diberikan hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu berupa ilmu, berupa pengetahuan, berupa kebenaran, berupa petunjuk dengan cara-cara yang Allah inginkan. Tetapi ternyata tidak semuanya mendapatkan tambahan hidayah akibat perbuatan zalim. Maka semakin sedikit dosa kita,
semakin sedikit dosa kita, insya Allah tambahan hidayah semakin banyak. Akhirnya kita semakin banyak ilmunya benar, ilmunya bermanfaat. Semakin sedikit dosa kita, kezoliman kita jauhi, ya, maka insya Allah kita pun semakin mudah untuk mengamalkan ilmu dan mempertahankan ilmu. Ya, kezoliman suami kepada istri, kezoliman istri kepada suami, kezoliman orang tua kepada anak, kezoliman anak kepada orang tua. Ya, jadi kezoliman itu banyak sekali contoh-contohnya. Baik, jadi itu yang pertama ya, akibat perbuatan zalim dijauhkan dari hidayah. Yang kedua, akibat dari perbuatan zalim ini adalah terancam oleh doa orang yang dizolimi. Akibat perbuatan zalim, orang itu akan terancam dengan doa orang yang dizoliminya. Dia menzolimi orang lain, maka orang tersebut pun berdoa kepada Allah agar Allah memberikan balasan kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Waduh, na'udzubillah min dzalik, sangat mengerikan itu. Coba kita ingat hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis yang sahih, Nabi mengatakan bahwa wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, takutlah kamu dengan orang yang terzolimi dari doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah. Takutlah kamu dengan doanya orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Kita berbuat zalim kepada orang lain, kita zolimi dia, kita bongkar aibnya, kita rusak kehormatannya, kita tuduh dia, kita fitnah dia. Akibatnya apa? Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini telah memfitnah diriku, hamba ini telah merusak kehormatanku, hamba ini telah menuduh diriku dengan tuduhan-tuduhan dusta. Berikan balasan kepada hamba-Mu itu ya Allah, dengan balasan yang Engkau kehendaki, yang Engkau inginkan. Dia berdoa pagi, siang, sore dan malam meminta kepada Allah. Akibatnya orang itu akan mendapatkan balasan. Hati-hati jamaah sekalian. Mungkin dia kalah di pengadilan, dia bayar hakimnya, dia bayar pengacaranya, dia bayar jaksanya, dia bayar polisinya. Mohon maaf ya, ini contoh saja. Kan terjadi juga kan di masyarakat. Ada duit, dia bisa menang. Pengacaranya handal, dia bisa bayar semua, bisa dibeli hukumnya. Tapi orang yang terzolimi tadi sebetulnya tidak berdosa dia, tapi dia dituduh menjadi sebab dia pun masuk penjara. Misalnya seperti itu, atau mungkin di masyarakat atau di mana saja. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah selaku orang yang terzolimi, padahal dia tidak berbuat salah, tapi dituduh bahwa dia yang salah, dia berdoa kepada Allah, hati-hati, Allah akan berikan balasan kepada orang tersebut. Maka orang-orang beriman itu orang yang tenang. Bapak Ibu, orang yang beriman, mukmin, apalagi dia bertakwa, orang yang paling tenang selama di dunia ini. Ada nikmat, dia bersyukur. Ada ujian, dia bersabar. Ada orang yang menzolimi dia, dia tenang. Tidak, aduh gimana ya, gelisah, bingung, galau, resah, nggak bisa tidur, bolak-balik, tenang saja. Dia menzolimi kita, kita doakan kepada Allah, selesai urusan. Kita boleh klarifikasi, kita berikan penjelasan, kita boleh bersabar. Ya, kita boleh jelaskan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Tapi kita pun boleh, kalau memang ingin, kalau memang mau ya, kita doakan kepada Allah agar Allah berikan balasan kepada dia. Meskipun dia muslim, tapi muslim munafik, muslim yang zalim, muslim yang banyak berbuat kerusakan kepada kita, kita boleh mendoakan keburukan kepadanya. Ittaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang terzolimi, antara dia dengan Allah tidak ada penghalang doanya. Ini akibat yang kedua. Akibat pertama, dijauhkan dari hidayah. Padahal hidayah ini merupakan nikmat terbesar di muka bumi yang kita minta setiap hari, pagi, siang, sore, malam kita minta hidayah, hidayah, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah enggak kasih akibat zalim. Na'udzubillah. Yang kita minta nikmat terbesar yang menjadi sebab selamat dunia akhirat tidak didapatkan akibat kezaliman. Yang kedua, terancam balasan ya
akibat adanya doa dari orang yang terzalimi. Kalau kita ingat hadis ini jamaah sekalian, insya Allah kita tidak berani untuk menyakiti orang lain. Ya, kita nggak berani menyakiti orang lain. Kita menggibah dia, kita menghancurkan kehormatan, kita bongkar aibnya, kita tuduh dia, kita fitnah dia. Nggak berani. Kenapa? Takutnya nanti dia berdoa kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya yang kita tuduh orang kafir? Bagaimana kalau yang kita tuduh itu orang-orang yang maksiat juga? Kata Nabi SAW, khusus dalam masalah ini, kata Nabi, meskipun dia kafir, meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia munafik, tapi kalau posisinya sebagai orang yang terzolimi, kalau dia minta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Jamaah, Allah akan kabulkan permintaannya meskipun dia kafir, meskipun dia termasuk orang yang munafik atau banyak dosanya, tapi status dia adalah orang yang terzolimi pada waktu itu, disakiti, nggak punya kesalahan, dibunuh aja, nggak punya kesalahan, diambil hartanya, nggak punya kesalahan, dipukul saja, nggak punya kesalahan, dirusak kehormatannya, dibunuh karakternya. Kenapa? Karena rebut-rebutan untuk mendapatkan dunia. Demi mendapatkan jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, ketenaran, dia rela untuk menghancurkan orang lain. Dunia ujung-ujungnya. Maka kezaliman terjadi. Kalau sama-sama menginginkan akhirat, apakah terjadi dosa? Insya Allah tidak. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan karena inginnya dunia, maka terjadilah dosa. Tapi kalau menginginkan akhirat, insya Allah dosa pun semakin tidak ada. Ya, jadi sebab yang pertama akibat terjadinya balasan dari Allah ini karena memang kezoliman dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Adanya gunung berapi, adanya gempa bumi, adanya tsunami, adanya banjir, adanya musibah apa saja, semua akibat dosa. Dosa apa? Dosa kezoliman. Kezoliman kepada siapa? Kezoliman kepada Allah atau kezoliman kepada sesama manusia. Ya. Yang ketiga, akibat perbuatan zalim yang ketiga adalah akan dibalas di dunia. Allah akan memberikan balasan di dunia. Jadi tidak menunggu sampai nanti di alam kubur. Di dunia saja sudah mendapatkan balasan langsung. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, setiap dosa itu akan ditunda oleh Allah. Setiap dosa akan ditunda oleh Allah selama yang Allah kehendaki hingga hari kiamat. Ya. Setiap dosa bisa jadi maksudnya tidak Allah berikan langsung hukuman. Ada dosa nggak langsung dihukum, bisa jadi ditunda sampai hari kiamat nanti dia mendapatkan balasan mungkin di alam kubur atau mungkin nanti di neraka. Setiap dosa bisa jadi dibalas di dunia, bisa jadi juga tidak, nanti saja belakangan. Tapi ada 3 dosa kata Nabi yang akan disegerakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum orang itu mati. Ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia, tidak menunggu nanti disiksa kubur, di dunia saja sudah pasti dibalas kalau tidak bertaubat. Pertama, dosa apa? Zalim, az-zulm, dosa zalim. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini, ya, disebutkan zalim salah satunya. Setiap dosa akan ditunda oleh Allah selama yang Allah kehendaki hingga hari kiamat. Artinya Allah tidak langsung berikan hukuman di dunia. Bisa jadi selama di dunia sampai mati tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia mendapatkan hukuman langsung. Meskipun dia banyak sekali dosanya, tidak terlihat bahwa dia sakitnya parah, mungkin hartanya habis, tidak. Sampai mati kelihatannya dia orang yang banyak sekali kemaksiatan, tapi kok nggak kelihatan tanda-tanda Allah balas. Bisa jadi Allah tidak memberikan balasan kepadanya, ya. Tapi yang jelas nanti bisa jadi mendapatkan balasan di
disiksa kubur atau disiksa neraka. Tapi untuk 3 dosa ini tidak. 3 dosa ini akan terrealisasi, akan dibuktikan oleh Allah di dunia. Dosa zalim. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Dan ketiga, memutuskan tali silaturahim. Nah, zalim disebutkan di situ. Kezaliman kepada Allah dan kezaliman kepada sesama manusia. Akan dibalas di dunia. Makanya kita tenang. Ya, jangan terlalu bagaimana berlebihan dan melampaui batas dalam menyikapi suatu persoalan. Ya, kadang-kadang kita bingungnya berlebihan, resahnya, galaunya, stres dengan kondisi kita berlebihan ketika kita dizolimi sama orang lain. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Allah akan berikan balasan. Tidak kita berdoa kepada Allah, Allah berikan balasan. Apalagi kalau kita berdoa, ya Allah balas perbuatan dia. Kita tidak berdoa saja, Allah akan berikan balasan berdasarkan hadis ini. Bahwa Allah akan berikan balasan atas 3 dosa yang dilakukan di dunia selama orang itu belum bertaubat. Ya, kita bicaranya seperti itu. Kalau sudah bertaubat beda lagi. Kalau taubat itu pun kalau taubatnya taubat nasuha. Karena bisa jadi ada orang yang sudah merasa bertaubat tapi taubatnya tidak nasuha, tidak benar-benar cara bertaubat yang berdasarkan ilmu, berdasarkan syariat, berdasarkan sunnah, sehingga taubatnya tidak diterima. Bisa jadi juga dia diazab di dunia. Ya. Jadi seperti itu ya. Zalim disebutkan, durhaka sama orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Dan kita bisa lihat di masyarakat, tetangga kita, keluarga kita, teman kita ya. Ternyata ada dari antara mereka yang mungkin kita lihat berbuat dosa atau durhaka sama orang tua atau memutuskan tali silaturahim. Terbukti demi Allah, saya melihat langsung orang itu dibalas oleh Allah. Tidak bahagia hidupnya. Dia durhaka sama orang tua meskipun dia banyak hartanya, sukses ya, memiliki kedudukan yang tinggi dalam jabatan dunianya, tapi tidak bahagia. Begitu banyak musibah-musibah yang menimpa dirinya. Dan musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba di dunia bukan tsunami, gunung berapi dan gempa bumi. Musibah terbesar yang menimpa seorang hamba di dunia adalah ketika Allah tutup pintu hatinya, Allah kunci. Itu musibah terbesar. Atau Allah jadikan hatinya keras dan lebih keras dibandingkan batu. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatan rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya banyak, sukses duniawinya, tapi Allah kunci, Allah jadikan hatinya keras. Itu sebetulnya musibah yang terbesar yang dia dapatkan. Apa artinya? Dunia sebentar kan? Anda kaya, sekaya Anda, banyak orang lain juga punya kekayaan seperti Anda. Atau mungkin Anda orang yang paling kaya di muka bumi ini, tetap saja Anda mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mau lari kemana kita? Udah banyak yang mati nih. Umur tinggal dikit, dosa banyak, amal sedikit, siksa kubur menanti. Mau kemana lagi kita? Berleha-leha, bermain-main, bersantai-santai. Udah banyak contoh-contoh orang yang sudah mati, yang kita sholatkan jenazahnya, kita antar ke kuburannya. Masih juga kita belum terbuka pintu hati ini untuk kembali kepada Allah. Bisa jadi akibat kezoliman yang kita lakukan dan kita belum bertaubat, sehingga kita pun akhirnya belum mau untuk kembali kepada Allah. Na'udzubillah ya. Jadi poin ketiga jamaah sekalian, akibat perbuatan zalim adalah akan dibalas kezoliman yang dilakukan itu di dunia oleh Allah, meskipun orang yang terzolimi tadi tidak mendoakan ya agar orang itu mendapatkan keburukan. Tambah lagi kalau dia mendoakan, tentunya lebih besar peluang orang yang berbuat zalim tadi akan mendapatkan kebinasaan di dunia. Kemudian yang keempat, akibat perbuatan zalim adalah orang itu akan matinya su'ul khatimah. Matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Sebagaimana contoh Allah firmankan di surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat ke-93.
di surah ke-6 ayat ke-93. Allah sebutkan tentang akibat dari perbuatan orang yang zalim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, surah ke-6 ayat ke-93. Ya, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, alangkah menakutkan, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat pada waktu itu orang-orang yang berbuat zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Allah sebutkan zalim di sini. Alangkah menakutkan andai kata kamu melihat orang-orang yang zalim ketika mereka akan mati. Ya, orang yang zalim di sini berarti mereka belum sempat bertaubat, ya. Ketika mereka akan mati, mereka mengalami sakitnya sakaratul maut, dan malaikat pun memukul dengan tangan mereka. Kita nggak melihat mana malaikat, tapi ini terjadi demi Allah. Sesuatu yang terjadi meskipun kita tidak melihat dengan mata kita. Orang yang zalim berarti dia kafir. Orang yang zalim berarti dia munafik. Orang yang zalim berarti dia banyak dosanya dan belum bertaubat kepada Allah. Orang bertakwa nggak mungkin zalim. Orang yang saleh dan saleha nggak mungkin. Kalau betul-betul saleh ya dan saleha, dan mereka bukan berarti nggak punya dosa. Dosa mereka ada, tapi orang bertakwa dosa mereka sedikit. Orang yang saleh dan saleha yang betul-betul di atas sunnah mengikuti manhaj salaf, pasti insya Allah dosa mereka sedikit. Tapi dimaksud di ayat ini, alangkah mengerikan di surah Al-An'am ini 93, alangkah mengerikan sekiranya kamu melihat ketika pada waktu itu orang-orang zalim mengalami siksa ketika dia akan mati, kesakitan sakaratul maut. Pada waktu itu wal malaikatu basitu aydihim, malaikat pun memukul mereka dengan tangan mereka sendiri, dengan tangan malaikat itu. Dan konteksnya terjadi. Ini firman Allah. Ya. Dan kemudian malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, keluarkan rohmu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Tuh, dia akan mengalami su'ul khatimah, berarti dosa tidak diampuni, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, dia mendapatkan murka Allah, matinya mati kondisi yang sangat menggenaskan dan menghinakan. Berarti dia akan nantinya memiliki peluang mendapatkan siksa kubur. Allah sebutkan kata-kata zalim di situ. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya kamu melihat pada waktu itu orang-orang zalim mengalami sakaratul maut, kondisi menegangkan, detik-detik terakhir kehidupan di dunia ini, ternyata pada waktu itulah Allah menghinakan mereka, Allah siksa mereka sebelum mereka mendapatkan siksa kubur. Allah sebutkan zalim. Nah, zalim siapa di sini maksudnya? Sekali lagi, orang kafir pasti zalim, dipastikan, karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki dunia dan akhirat. Zalim di sini mereka orang kafir, matinya pasti su'ul khatimah. Atau dia muslim, tapi muslimnya muslim munafik, ya, muslim yang banyak sekali kezaliman dan dosanya dan tidak bertobat sampai matinya, maka juga mereka mendapatkan su'ul khatimah. Berikutnya berapa? Yang ke 5 atau 6? Kok beda-beda sih? Iya, baik. Yang berikutnya adalah orang tersebut akan dikisos nanti pada hari kiamat. Akibat perbuatan zalim, orang itu akan mendapatkan kisos nanti pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, tahukah kalian siapakah dari umatku ini yang bangkrut? Umatnya Nabi SAW bangkrut.
Bukan bangkrut, nggak punya dinar, nggak punya dirham, tidak punya harta, tapi nanti dia akan dibangkitkan, kata Nabi SAW, pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ini kalau berpahala. Rasul mencontohkan umatnya nanti di pada hari kiamat, mereka akan membawa pahala-pahala ibadahnya, pahala solatnya ada, pahala puasa ada, pahala zakat ada, tetapi ternyata dia pun datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosanya. Di antaranya dosanya mencela orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Apa perbuatan ini? Zalim semua. Dia bawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh dan lain-lain. Tapi dia juga membawa dosa-dosa yang lain. Dia pernah mencela orang lain, menuduh orang lain, mencaci maki orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Ini semua perbuatan zalim. Apa yang terjadi dengan ibadah tersebut dan dosa yang pernah dia lakukan? Maka kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat, kebaikan-kebaikan dari pahala-pahala itu yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Pahala solatnya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Namanya kisos, ditegakkan hukuman seadil-adilnya. Capek, letih, lelah, solat malam, puasa sunnah, puasa Ramadan, haji, umroh dan lain-lain, ternyata diberikan pahalanya kepada orang lain. Kompensasinya begitu, karena pernah menzolimi orang lain dan belum minta maaf kepadanya, minta dihalalkan, minta diikhlaskan, belum juga, maka pahalanya, ini sebabnya pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Dan kalau belum cukup pahalanya itu sebagai kompensasi kezolimannya, maka dosa-dosa yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah dia zolimi dipindahkan kepada orang yang zalim. Setelah itu pun dia dilemparkan, dimasukkan ke neraka. Kalau dosa kita seperti satu orang, jamaah sekalian, satu orang nih seperti ini, na'udzubillah, bisa bangkrut kita. Kita zolimi dia terus, Kenapa? Hasad, iri, dengki, marah, gibah, segala macam kita zolimi itu satu orang. Na'udzubillah, bisa jadi nanti ibadah kita pahalanya pindah kepada dia. Kalau nggak cukup, dosa dia pindah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu orang, atau dua orang, atau tiga orang. Bagaimana kalau kita berbuat dosa kepada 1 juta orang? Coba dengarkan jamaah, bapak ibu, ikhwan akhwat. Kalau kita berbuat dosa kepada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, seluruh rakyat Indonesia kita zolimi dia, kita zolimi mereka, karena itu uang-uang rakyat, itu uang-uang negara, kita ambil, kita korupsi. Berarti ini kita berdosa kepada seluruh warga yang ada di Indonesia, 250 juta kita menzolimi mereka. Bagaimana nanti di akhirat? Sampai mati belum? Ini kan contoh ya, contoh tuh banyak. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau gitu Anda nggak termasuk nih, karena Anda bukan koruptor, Anda nggak pernah punya korupsi. Iya, mungkin dosa korupsi tidak, dosa yang lain. Ini kan contoh yang paling besar nih, paling gampang kita berikan. Ada orang-orang kan sekali makin hari makin nambah, ditangkap KPK, masuk, makin banyak yang korupsi di mana-mana. Na'udzubillah. Coba fikirkan ini, sampaikan kepada orang-orang yang masuk sel di penjara itu. Anda berbuat zalim kepada berapa orang? Cuma 10 orang. Satu orang dia bunuh, itu saja sudah bisa menjadikan dia bangkrut nanti pada hari kiamat dan Allah masukkan siksa neraka. Satu orang, karena pahala ibadah itu pun kalau ibadah, dan ibadahnya diterima, bisa pindah kepada orang yang pernah dia zalimi. Bagaimana 250 juta orang? Kezaliman yang dilakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, sebagai pimpinan yang tertinggi atau siapapun jabatannya, dia punya kesalahan, dia punya kejahatan, maka ibadahnya kalau berpahala pindahlah kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Dan kalaupun itu nggak cukup, dosa-dosa dari 100 juta orang, 10 juta orang, dosanya itu pindah kepada dia sendirian. Gimana? Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang menjadikan
Rasulullah dan para sahabatnya tidak berani untuk melakukan dosa. Semakin kita paham akibat perbuatan zalim 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, akibatnya kita makin nggak berani berbuat dosa. Dan bukan berarti kita setelah itu nggak punya dosa. Nggak mungkin. Kita ini manusia, bukan malaikat ya. Pastilah kita meskipun sudah punya rasa takut, udah kita pahami, kita pelajari, kita tulis, kita lakukan cara-cara untuk menghindari kezoliman, tapi bisa jadi jatuh lagi kepada perbuatan dosa. Mungkin nggak sadar, mungkin nggak tahu, mungkin nggak sengaja. Intinya adalah Allah inginkan cuma satu, jemaah sekalian. Allah cuma inginkan satu kepada kita. Kalau berbuat dosa, tobat, selesai. Berbuat dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Segera, segera, segera. Dan kita berusaha maksimal untuk membentengi berlapis-lapis. Tidak mudah jatuh kepada dosa. Itu saja. Allah tidak menginginkan kita ini bersih total, nggak punya dosa sama sekali. Nggak mungkin. Allah lebih tahu bahwa kita manusia. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam ini pasti pernah berbuat dosa. Cuman satu saja, kalau berdosa, berbuat kesalahan, segera kembali, segera bertobat, jangan ulangi kembali. Wah ternyata jatuh lagi, Pak Ustaz gimana? Ya udah, tobat lagi. Ya, jangan lagi ulangi dan lakukan berbagai macam cara kiat-kiat agar tidak mudah jatuh kepada dosa. Lakukan lagi tobat nasuha. Itulah yang Allah inginkan, cuman itu. Selama kita masih manusia, maka tentunya kita tidak mungkin bisa steril. Nggak punya dosa, nggak mungkin ya. Demikian. Jadi berhati-hatilah ya, karena akibat perbuatan zalim akan dikisos nanti pada hari kiamat, dan dia akan termasuk orang-orang yang menyesal ya, mengalami kerugian, dan mereka adalah orang-orang yang akan mengalami kegelapan pada hari kiamat. Dan kemudian yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, akibat perbuatan zalim adalah orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka, dan orang itu akan mendapatkan laknat Allah. Nauzubillah. Di dunia mendapatkan balasan hukuman, dan nanti di akhirat juga mendapatkan balasan hukuman, yaitu siksa kubur, kemudian juga mendapatkan siksa neraka, dan juga tentunya mendapatkan balasan hukuman nanti di padang mahsyar. Dipersulit ya, fase-fase kehidupan ini dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan semua manusia, semua makhluk, maka dia mengalami kesempitan dan kesulitan ketika berada di padang mahsyar. Matahari dekat cuma 1 mil, mengalami panas yang luar biasa, keringat yang sangat banyak, merasa haus yang luar biasa ya, fase yang sangat panjang, dihisap dengan hisap yang sulit, dihisap dengan hisap yang berat, dan dia mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang, mendapatkan timbangan ya, nanti kesulitan semuanya sampai dia melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan dia pun akan tergelincir ya, dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah sebutkan itu tempat kembalinya adalah neraka, seburuk-buruk tempat tinggal bagi siapa? Orang-orang yang berbuat kezaliman. Silakan antum lihat di surah Ali Imran, di surah Ali Imran ayat 151. Ali Imran 151, Allah sebutkan tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim ya. Banyak sekali ayatnya Allah menjelaskan tentang akibat perbuatan kezaliman yang akan diancam dengan neraka, dan mereka pun akan mendapatkan laknat Allah. Pada waktu itu mereka mendapatkan laknat Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah itu akan ditimpakan atas orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka kesimpulannya jamaah sekalian, jangan pernah menyalahkan Allah. Kesimpulannya itu, kita membahas tema ini akibat perbuatan zalim karena kita sendiri yang salah. Jangan salahkan Allah. Kenapa hidup saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa saya tidak tenang? Kenapa saya tidak bahagia? Kenapa terjadi musibah di mana-mana?
ada gunung berapi di sana, ada gempa bumi di sana, ada tsunami di sana, macam-macam musibah, ada ini, macam-macam. Coba evaluasi, kita yang salah, jangan pernah menyalahkan Allah. Itu intinya tema kita ini. Allah tidak pernah salah. Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya. Dan Allah itu sayang kepada hambanya. Yang menciptakan hamba itu siapa? Allah. Nggak mungkin Allah akan menyiksa mereka kalau mereka beristighfar dengan benar. Nggak mungkin Allah menyiksa mereka kalau mereka bersyukur dengan benar. Nggak mungkin Allah menyiksa mereka kalau mereka tidak berbuat zalim. Semua akibat ya yang negatif yang dirasakan oleh manusia dari zaman ke zaman sampai hari kiamat karena satu sebabnya, zalim. Zalim itu dosa. Dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia, ya. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan selesai dari kajian ini kita akan semakin takut untuk berbuat zalim, baik itu dosa yang berkaitan dengan dosa kita kepada Allah atau dosa kita kepada sesama manusia, ya. Akhlak kita semakin baik, ya, kita bertutur kata dengan baik, kita pun menulis dengan baik, dan tidak memberikan komentar-komentar yang jelek, komentar-komentar negatif di sosial media maupun di masyarakat. Ciri khas orang yang sudah ngaji, ciri khas orang yang sudah ngaji dan berhasil ngajinya, berhasil kajiannya, berhasil taklimnya adalah dia semakin baik akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah ditipu teman bisnis. Pernah ditipu sama teman bisnis, ya. Sebaiknya diikhlaskan atau didoakan yang jelek-jelek, Pak Ustaz? Ya terserah antum. Kan bukan aneh ditipu. Yang ditipu kan antum, berarti antumlah yang menjawab. Antum boleh ikhlaskan, antum doakan kebaikan-kebaikan kepadanya, antum sabar atas musibah yang menimpa karena ditipu oleh teman bisnis sendiri. Ada nggak yang seperti ini di masyarakat? Bukan ada, banyak yang menipu, berbuat curang, pinjem duit nggak kembali, sengaja nggak mengembalikan pinjaman, banyak nggak? Yang nipu-nipu nih banyak, pengkhianat, tidak amanah, ingkar janji, dia pikir wah dapat duit, berhasil kita berhasil mengambil uang dia, kita berhasil menipu dia, kita berhasil mencurangi dia, kita berhasil berbuat khianat kepada dia, kata dia berhasil. Anda berhasil? Coba nanti lihat, Allah akan berikan balasan, dengan balasan mungkin hari itu, mungkin sorenya, mungkin besoknya, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, kata Nabi, sampai mati Allah akan berikan balasan dia kepada orang tersebut. Cuman waktunya kapan kita nggak tahu. Bisa jadi cepat, mungkin lambat. Intinya selama orang itu tidak bertaubat, ya. Jadi intinya yang antum tanyakan tadi, pernah ditipu oleh teman bisnis, bukan antum doang, ana juga pernah. Jadi buka-bukaan kita curhat juga nih. Biasa, namanya kita kan muamalah jual beli, kita jual sesuatu atau kita ya masyarakat, bayangkan lah, selevel ustadz ini tipu juga. Ya itulah, ya namanya kita bermasyarakat, ya kan nggak semua kaum muslimin itu baik, ya. Kita jangan mengatakan kafir, nggak semuanya muslim saja, nggak semuanya baik. Ya kadang-kadang nih mohon maaf, dengan orang kafir bahkan lebih baik, bisnisnya bagus, dia jujur, ya dia tidak menipu kita, kadang-kadang bagus dia. Yang justru yang muslim ini Allah, ya. Jadi antum silakan mengikhlaskan, doakan kebaikan, atau antum doakan kejelekan, silakan. Itu namanya multiple choice. Antum pilih salah satu, A, B, C, D. Jika hanya Islam yang diterima,
Jika hanya Islam sebagai agama yang diterima, kenapa ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Kan cuma Islam yang diterima. Kenapa ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Mungkin prediksi perkiraan dia ini, kalau Islam kan berarti Al-Quran. Berarti yang lain salah. Kenapa ada kitab suci yang lain? Itu kitab suci, bukan agama. Agama Islam, kitab suci berbeda-beda. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Semua nabi dan rasul, semua agamanya Islam. Kitab sucinya berbeda, tapi agamanya satu, akidahnya satu. Dan mereka menyembah Rabb yang satu, ilah yang satu. Dan dakwah mereka dakwah yang satu, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, ya, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya. Seperti itu. Jadi ada kitab Taurat. Taurat siapa ini? Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa. Ya, ini nama kitab suci. Tapi agamanya Nabi Musa Islam, agamanya Nabi Isa Islam, agamanya Nabi Daud Islam. Semua nabi agamanya Islam. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Angkat tangan. Berapa jumlah nabi yang Allah utus? Anak-anak? 113.000. Bisa kurang enggak? 113.000 jumlah nabi. Bukan, salah. Hah? Iya, 124.000. Jumlah nabi 124.000. Jumlah rasul 313 rasul. Alhamdulillah, antum dapat hadiah nih. Fadhil. Ya, jadi begitu ya. Semua nabi agamanya Islam, dan yang mengatakan siapa? Allah dan Rasul, ya. Dalam Al-Quran banyak ayatnya, di hadis pun banyak. Ustadz, ana ada hutang di leasing. Hutang di leasing 150 juta untuk 5 tahun. Ana tidak bayar saat ana mau lunasin. Ana harus bayar 600 juta. Hutang di leasing 150 juta untuk 5 tahun. Ana tidak bayar-bayar. Nah, hutang cuma 180 juta untuk 5 tahun. Enggak dibayar-bayar. Saat mau dilunasin, ternyata harus bayar 600 juta. Terpaksa ana bayar. Pertanyaannya, saya zolim atau saya dizolimi? Apa saya berdosa bayar riba ini? Ya berdosa. Ini dosa riba. Ya, pinjam cuma 180 juta untuk 5 tahun. Ternyata pasti mau dibayar, jadinya berapa? 600 juta. Apa itu riba? Riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Sepakat para ulama tentang definisi ini. Setiap pinjaman, hutang ada keuntungan di situ. Pinjam 180 juta, kembali 600, berarti riba di sini. Dan antum membayar ribanya, dosa juga. Meskipun antum bukan makan harta riba. Karena Nabi SAW mengatakan, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa Rasul mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang membayar ribanya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Semua dosanya sama, nggak ada perbedaan. 4 ini, makan riba, membayar riba, mencatat, atau 2 orang saksi. Semua dosanya waqalahum sawaun. Dan kata Nabi, semua dosanya sama. Kenapa antum mau membayar seperti ini? Ada kesepakatan di awal bahwa antum akan membayar seperti ini, ya antum tolak. Jangan mau mengikuti transaksi seperti ini. Ya, apakah antum termasuk orang yang zalim atau dizolimi? Ya dua-duanya. Antum zalim juga, dizolimi juga. Zalim kenapa? Karena antum rela dengan transaksi riba. Riba kan dosa, berarti antum zalim. Nah, dari sisi lain antum dizolimi karena antum harus membayar uang yang lebih banyak lagi. Jadi dua-duanya dapat, lengkaplah penderitaan. Zalim juga, dizolimi juga. Jadi kenapa dari awal nggak ngomong?
Seharusnya pinjam 5 juta, kembali 5 juta. Oke, transaksi catat. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Jangan mau kembalinya lebih besar. Itu namanya riba, ya. Atau mungkin cara kedua. Cara kedua, pinjam 5 juta, kembali 5 juta. Aman kan? Tapi kalau sewaktu-waktu antum terlambat, kena denda. Nah, denda itu keuntungan. Ini kan 5 juta nih. 5 tahun. Pembayarannya setelah 5 tahun. 180, 5 tahun jadinya 600. Setiap pinjaman yang ada denda-dendanya namanya riba. Maka jauhi semua ya, karena denda itu hakikatnya keuntungan dalam hutang. Bagaimana cara kita mengetahui kalau orang itu terzolimi? Khawatirnya kita merasa tidak menzolimi, sedangkan orang tersebut berasa dizolimi. Apa yang kita lakukan? Ya, bagaimana cara kita mengetahui kalau orang itu terzolimi? Khawatirnya kita merasa tidak menzolimi. Ya tanya saja sama dia, antum merasa nggak dizolimi sama ana? Selesai kan? Itu aja kok repot. Afwan ya, anak kan mungkin lupa, mungkin nggak sengaja, mungkin khilaf. Namanya manusia. Pernah nggak sih anak menzolimi antum? Nggak pernah. Ya udah selesai. Kalau pernah, coba tunjukkan di mana, kapan, ada buktinya, ada saksinya. Nah seperti itu caranya ya. Nah kita nggak bisa mengira-ngira, bisa jadi kita lupa, karena nggak sengaja, atau mungkin sengaja tapi lupa. Gitu ya. Maka sebaiknya kita tanya saja kepada orang tersebut ya. Barangkali kita lupa dengan kezoliman yang pernah kita lakukan. Apabila kita sudah minta maaf kepada orang yang kita zolimi dan yang bersangkutan sudah memaafkan ya, kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi dan yang bersangkutan juga sudah memaafkan, apakah kita tetap akan dikisos? Apakah Allah akan mengampuni kita? Tidak, tidak lagi. Alhamdulillah. Tapi jangan salah, kepada orang itu. Yang lain kan banyak yang dizolimi. Ya, orang itu udah minta maaf ya, ya sudah saya maafkan, saya ikhlaskan, saya halalkan. Selesai kan? Kita dengan dia tidak ada lagi 0-0, nggak ada lagi dosa sama orang itu, sama yang lain. Kan dosa kita banyak, kezaliman kita banyak kepada Allah, kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah lebih gampang, tinggal bertobat dengan taubat nasuha, Allah gugurkan semua dosa kita. Tapi yang lebih berat ini dengan sesama manusia, karena kita harus ketemu dia, di mana dia tinggal, minta diikhlaskan, minta ya dihalalkan, dan kita minta maaf kepada dia dan seterusnya, atau mengembalikan barang dia yang pernah kita ambil. Ya seperti itu ya. Bagaimana hukumnya kita kesal, marah dan membalas orang yang menzolimi kita? Kita tidak boleh menzolimi orang lain. Ya, hukum asalnya kita tidak boleh menzolimi orang lain dalam bentuk apapun. Ya. Tapi kalau kita berusaha dalam rangka untuk membela diri, ya boleh. Membela diri ya. Misalnya apa? Dia pukul kita. Ya kalau kita nggak pukul, kita kena nih. Terpaksa kita pukul juga. Ya mungkin kita lagi jalan baik-baik ya, tiba-tiba kita dikeroyok misalnya. Nah antum membela diri kan, antum mukul mereka supaya antum tidak babak belur misalnya. Itu boleh kita pukul mereka, membela diri. Ya karena kita mempertahankan harta kita. Mungkin motor tuh pembegal kan. Nah, kita boleh memukul dia sampai dia mati pun boleh. Kalau memang itu mungkin terpaksa, karena memang kalau nggak dibunuh dia bunuh kita, terpaksa kita bunuh duluan. Nah, itu namanya membela diri, dan itu tidak dosa, bukan perbuatan zalim. Meskipun akhirnya kita membunuh si pembegal tadi. Ya, karena kita melakukan ini dalam kondisi darurat, terpaksa untuk supaya kita selamat jiwa kita, harta kita, seperti itu ya. Tapi kalau memang bisa dihindari, ya tentunya kita hindari. Jangan kita menzolimi orang lain tanpa ada sebab yang kuat.
Kalau kesel, marah, ya namanya mungkin orang itu menyakiti kita, kita kesel, kita marah, ya boleh-boleh saja kita kesel dan marah kepadanya. Tapi jangan kita membalas perbuatan mereka dengan kesalahan. Mereka berbuat salah sama kita, lalu kita balas kepada mereka juga dengan perbuatan yang salah. Dan berarti sama-sama salah dong. Dia berbuat salah sama kita, kita balas juga dengan perbuatan yang salah. Berarti sama-sama salah. Seharusnya dia berbuat kesalahan sama kita, zolim, kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan. Itu baru benar. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, tidak sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Tiba-tiba yang awalnya kamu ada permusuhan dengan dia menjadi teman yang sangat setia, teman yang baik, ya. Karena orang itu menzolimi, kita balas dengan kebaikan. Itu lebih baik kalau kita mampu membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dizolimi kan, dituduh bahwa dia ya penyihir, dituduh dia orang gila, dituduh dicaci maki. Rasul dicaci maki, dituduh, dizolimi sama orang-orang pada waktu itu. Tapi Rasul tidak selalu membalas dengan balasan yang sama, ya, kecuali betul-betul sangat darurat, baru Rasul doakan kepada Allah, balas perbuatan mereka ya Allah, mereka zalim. Itu betul-betul kondisi sudah titik terakhir. Tapi umumnya Rasul tidak membalas. Dicaci maki, diteror, diintimidasi, segala macam, dijelek-jelekkan, Rasul tidak membalas dengan keburukan, tapi Rasul membalas dengan kebaikan. Rasul mendoakan dia, Rasul memberikan hadiah, ya, Rasul berbuat akhlak yang mulia kepadanya. Akhirnya orang tersentuh luluh hatinya. Itu cara kita seharusnya. Makanya kita lihat dulu ya, seperti apa kezaliman yang dia lakukan. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari perbuatan korupsi? Apa bisa hasil korupsi dibagi-bagikan kepada fakir miskin atau untuk membangun masjid? Ya, cara bertaubat dari perbuatan korupsi adalah pertama bertaubat kepada Allah, minta ampun, istighfar, menyesal, nangis, sedih. Ya, sedih, menangis, minta ampun, menyesal, bertaubat kepada Allah dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan korupsi. Kemudian taubat ini dilakukan dengan ikhlas, karena taubat itu ibadah, lakukan dengan ikhlas. Kemudian perbanyak amal ibadah setelah bertaubat, bukan berjalan di tempat. Sudah taubat, sudah. Setelah itu nggak ada ibadah. Yang namanya taubat nasuha itu adalah beramal soleh setelah bertaubat. Ya. Kemudian taubat itu dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kemudian minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, kita sakiti. Ini berarti barang hasil korupsi, ya, berarti kita kembalikan ke negara. Nggak boleh kita bagikan kepada fakir miskin atau untuk bangun masjid, karena memang hakikatnya uang-uang negara atau uang-uang perusahaan, uang-uang kantor, uang-uang toko, uang-uang warung, atau uang masjid. Uang masjid dikorupsi, ada nggak begitu? Ada. Uang masjid. Bayangkan mendirikan masjid. Saya baca di sosial media tuh di daerah Sumatera kemarin tuh, mendirikan masjid 120 miliar dikorupsi. Membangun masjid, ya siapa yang korupsi? Kaum muslimin juga. Jadi masalah korupsi ini bukan hanya uang negara, uang negara, uang negara, di mana-mana terjadi. Lapornya berapa? Lapornya nih hasil pembelian misalnya ya 50 juta. Ya, hasilnya 50 juta. Padahal nggak segitu. Jadi apa? Berkhianat, korupsi dia. Korupsi waktu, korupsi uang dalam proses membeli barang untuk kebutuhan kantor atau menjual barang-barang, ternyata kong kali kong dengan orang yang membeli. Ada selisih-selisih yang didapatkan di situ sebagai orang-orang yang sebetulnya sudah digaji oleh perusahaan, digaji oleh negara, tapi dia main juga di situ, bermain di situ untuk mendapatkan uang yang sedikit, uang panas, nggak berkah, dan pasti tidak akan bahagia. Demi Allah, berani saya bersumpah atas nama Allah, kalau sudah uang haram, uang yang haram tidak berkah, uang panas nggak berkah, lihat balasan Allah akan menanti.
Pada dirinya mungkin terjadi atau mungkin pada keluarganya, ya, pada hartanya. Nanti lihat Allah akan berikan balasan. Ya, jadi uang-uang hasil korupsi, hasil menipu dan lain-lain ya. Kalau memang ini berkaitan dengan negara, maka kembalikan ke negara. Bukan dikembalikan berikan pada fakir miskin atau membangun masjid. Beda dengan uang riba. Uang riba itu uang yang kita simpan di bank, dapat bunganya. Nah, itu kita berikan kepada fakir miskin. Kalau ini beda, hasilnya hasil korupsi. Korupsi berarti kita kembalikan ke negara, kembalikan ke kantor, kembalikan ke di mana tempat kita bekerja. Ya, karena itu bukan uang kita, itu uang di mana kita bekerja, ya. Tidak boleh diberikan kepada fakir miskin. Lalu bagaimana kita ngomongnya? Datanglah ke pimpinan, Pak, mohon maaf, saya pernah korupsi dulu, nih uangnya saya kembalikan. Hah? Banyak sekali. Telepon polisi, Pak polisi datang segera. Ini mantan pegawai saya dulu ini pernah korupsi dan ini uang dikembalikan. Meskipun udah baik-baik ngomongnya, saya minta maaf Pak, saya sudah bertobat, ini uangnya masih utuh, sama persis. Bisa jadi pimpinan nggak terima, telepon polisi, Pak tangkap dia. Bukan begitu caranya ya, karena dia kan nggak tahu. Maka kita kirim uang itu ke dia, kita transfer saja ke rekeningnya tanpa sepengetahuan dia. Itu caranya. Karena kalau kita terang-terangan mungkin orang nggak terima kan, nggak terima, apalagi uang gede. Berapa itu? 1 triliun. Uangnya masih utuh atau mungkin uangnya sudah tidak utuh lagi. Mungkin orang tuh nggak terima. Meskipun kita jujur dalam pertaubatan, ya Pak, saya sudah taubat nasuha, saya sudah nangis, nggak mungkin. Orang itu mau terima semua, tetap dia panggil polisi, tangkap dia. Nah seperti itu. Maka kalau kita sudah bertobat kepada Allah, selesai masalah kita, taubatnya ikhlas, nangis, sedih, minta ampun, banyak-banyak beramal soleh, maka setelah itu kita kembalikan ya hasil korupsi itu kepada tempat di mana kita mengambil tanpa sepengetahuan mereka saja. Pak Ustadz, apakah termasuk kezoliman membaca salawat dengan suara keras-keras antara azan dan iqamah, sementara masih banyak saudara kita yang lain sedang melakukan salat sunnah qobliyah sehingga terganggu dengan suara-suara tersebut? Apakah ini termasuk kezoliman terhadap saudara kita yang sedang salat sunnah? Iya, betul ya. Antara azan dan iqamah, biasa di masjid-masjid ya, anak-anak kecil itu biasa kadang-kadang, atau yang besar-besar, tua-tua juga begitu, di masjid menunggu datangnya iqamah, kita salat sunnah di masjid 2 rakaat, mungkin ada yang berdoa, ada yang berzikir, terganggu. Ada orang yang teriak-teriak baca selawat, atau mungkin teriak-teriak membaca zikir, dan lain-lain. Antara azan dan iqamah ini tidak ada tuntunannya, tidak ada keterangannya, dan menyalahi syariat dan zalim. Ya, menzalimi orang lain yang sedang ibadah. Ibadah di rumah terganggu, apalagi di masjid. Iya, terganggu. Setel Al-Quran, kenceng-kenceng, Masya Allah, tuh corongnya tuh speaker langsung ke rumah tetangga sebelah. Gimana dia mau tidur? Ada bayi, orang tua sakit, dan lain-lain. Ini zalim. Terjadi nggak di masyarakat? Bukan terjadi, banyak. Dan saya lihat langsung, ya, naudzubillah min dzalik. Lihat langsung ada tempat-tempat tertentu yang begitu. Kesian mereka, terzalimi, dan mereka pengen pindah rumah, rumah itu pengen dijual rumahnya susah juga. Karena orang, ngapain beli di situ, berisik. Berisik. Orang makin dekat kepada masjid makin senang kan ya. Harga jual rumah dekat masjid itu mahal. Seharusnya karena enak, dekat masjid enak, tenang, bisa sholat, bisa taklim. Tapi ternyata banyak rumah dekat masjid harganya anjlok, turun. Orang nggak mau beli dekat-dekat masjid. Kenapa? Berisik. Karena banyak mengganggu orang di sekitar masjid, atau mengganggu orang yang sedang ibadah di masjid. Ini zalim, dosa besar. Bodoh, beribadah tanpa ilmu. Pengen ibadah tapi nggak punya ilmu. Pengen ibadah sendiri tanpa melihat kepada kondisi orang lain yang sedang berada di samping kiri dan kanannya. Ya, jadinya bukan pahala yang didapatkan, justru dia berdosa ya.
Jika kita pernah menzalimi seseorang, tetapi orang tersebut qadarullah sudah wafat, dan sekarang anda menyesal dan selalu mendoakan orang yang pernah anda zalimi agar diampuni dosa-dosanya dan lain-lain. Gimana ya Ustadz? Benar, itu caranya ya. Kalau kita pernah menzalimi orang lain, kita cari rumahnya, nomor HP-nya, di mana saudaranya, ternyata dia udah meninggal dunia. Kita nggak sempat minta maaf kepadanya, maka caranya adalah kita sering-sering ya, pertama tentunya bertaubat, istighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita. Yang kedua, kita doakan orang yang pernah kita zolimi tersebut. Ya, orang yang pernah kita zolimi, kita doakan. Ya, dia sudah wafat, sudah berada di alam yang lain. Kita doakan agar dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, dan kalau berkaitan dengan harta, uang dia yang belum sempat kita kembalikan, maka uang itu kita berikan kepada ahli warisnya. Ya, kita pernah pinjam 5 juta belum dikembalikan, tapi orang itu sudah wafat, maka uang 5 juta tetap dikembalikan, berikan kepada ahli warisnya. Itu cara bertaubat ya. Mudah-mudahan setelah kita istighfar, minta ampun, dan kita pun sering mendoakan kebaikan, ampunan bagi orang yang pernah yang pernah kita zalimi. Lalu mungkin berkaitan dengan harta, kita pun kembalikan hartanya dan kita berikan kepada ahli waris. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dosa-dosa kita pun nanti diampuni di sana. Bagaimana menyikapi tetangga yang zalim? Tetangga ya, selalu parkir di depan rumah kita. Zalim itu macam-macam, ikhwan. Ya, ini selalu parkir di depan rumah kita. Kita susah keluar kendaraan. Apalagi kan antum kendaraannya banyak. Mobil ada 5, motor ada 10 barangkali gitu kan. Rumahnya besar, megah. Selalu parkir depan rumah, mengganggu keluar masuknya kita. Itu kan bukan parkir untuk dia sebetulnya. Menjemur pakaian di halaman rumah kita atau di pas di depan rumah. Ya, dan bikin berantakan di depan rumah, padahal sudah dikode untuk tidak parkir di depan rumah. Ada kode, jangan parkir di sini, tetap aja orang parkir di situ kan. Ini kok zalim. Ada lewat nih, jangan lewat sini, ada polisi kan, prit dipanggil, nah tilang dia nih. Ya, tilang itu apa? Kesalahan kita, dan kita siap untuk ditilang. Lalu bisa jadi mungkin kita atau polisi mengatakan, udahlah, cincai aja lah, 50.000 jadi ini. Zalim di situ. Yang menawarkan zalim, yang membayarnya zalim, sama-sama zalim. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan menerima suap sama-sama diancam dengan neraka. Yang menawarkan uang tadi, ya, supaya tidak ditilang, yang menawarkan zalim. Yang menerimanya juga zalim, karena dua-duanya namanya dosa. Yang menawarkan dosa, yang menerima uang juga dosa. Coba antum angkat tangan nih, siapa yang pernah memberikan uang tilang dengan uang cincai? Ada mungkin pernah ya. Itu dulu Pak Ustadz ya, pernah kita kasih 50.000 lepas, kasih 100.000 lepas. Itu dulu Pak Ustadz. Sekarang sih sudah bertakwa semua. Betul nggak sih? Ya, bertakwa semua ya. Alhamdulillah ya. Jadi seperti itu ya. Jangan berbuat zalim kepada tetangga. Tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, dan kalau berbuat zalim kepada mereka, parkir sembarangan, mengganggu mereka dengan jemuran dan lain-lain, ini perbuatan dosa, dan dosa besar, bukan dosa kecil. Dan akibatnya tadi lihat, ada beberapa akibat dari perbuatan zalim yang Allah sebutkan atau Rasul sampaikan. Ustadz, terkait tren saat ini yaitu vegetarian, tidak makan hewan, tidak makan daging, apakah ini bentuk zalim pada diri sendiri Ustadz? Diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam? Makannya cuma sayur-sayuran, dia nggak makan daging, nggak makan hewan ya. Memang nggak boleh kita makan hewan langsung, nggak boleh. Langsung dimakan hewan nggak boleh ya, sembelih dulu. Ya, makanya Anda nggak pernah makan kambing, Anda nggak pernah makan ayam, tapi Anda makan daging ayam yang sudah disembelih. Makan langsung nggak bisa. Nah, jadi vegetarian, ya boleh-boleh saja silahkan. Mungkin dia punya
pantangan ya, dia punya penyakit tertentu, nggak boleh terlalu berlebihan dalam makan daging hewan, silakan. Tapi mengharamkan tidak boleh. Mengharamkan untuk diri saya, bagi saya haram makan daging, itu zalim. Karena Allah menghalalkan, kecuali dia mengharamkan makan babi. Saya haramkan bagi diri saya untuk makan babi, karena babi itu haram, itu boleh. Tapi mengharamkan semua hewan yang halal-halal pun dia haramkan, itu zalim. Ya. Bagi dia tidak mau makan daging hewan, tidak mau makan daging, silakan saja. Itu hukumnya apa? Mubah. Mau makan boleh, nggak makan pun nggak masalah. Hukumnya mubah, nggak wajib kok, nggak sunnah. Nggak ada sunnahnya makan. Kalau makan ayam itu sunnah, bertambahlah pahala. Makan daging makannya sunnah, makan kambing makannya sunnah, nggak ada sunnahnya. Ini mubah, boleh, silakan. Mau makan boleh, nggak makan nggak masalah. Ya, mau vegetarian silahkan. Ya, apalagi memang dia ada penyakit tertentu, mungkin kolesterol, darah tinggi, ya silahkan. Tapi kalau sudah berani untuk mengharamkan pada diri sendiri, nah ini dosa besar ya, termasuk perbuatan zalim. Sebentar ya, masih ada beberapa nih, 11 lewat ya. Gimana nih, terus apa cukup? Pak Ustadz, dulu saya seorang kepala cabang di suatu bank. Ya, dulu saya seorang kepala cabang di suatu bank dan saya sekarang sudah resign dan bertaubat. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Harus resign dan keluar dari bank. Ya, karena itu riba semuanya. Yang ingin saya tanyakan anak-anak saya, susah untuk saya nasihati. Anak-anaknya susah untuk dinasihati. Apakah ini balasan dari dosa-dosa yang pernah saya lakukan? Dan bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya agar ke jalan yang Allah ridhoi? Kadang di setiap kemarahan saya hanya bisa berdoa, semoga Allah berikan hidayah kepada anak-anak saya. Ya. Jadi dulunya pernah menjadi kepala cabang di suatu bank ya, dan sekarang sudah resign dan bertobat. Masalahnya anak-anaknya kok susah dinasihati, belum jadi anak yang soleh dan salihah. Maka sekarang saya anjurkan kepada yang bertanya untuk melihat kepada telegram saya. Saya punya jawabannya di situ. Di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar ya. Bagi antum yang punya telegram bisa lihat untuk menjawab pertanyaan tadi. Di situ ada artikel. Kenapa anak itu belum soleh? Iya, kenapa anak ini belum soleh-soleh juga gitu? Orang tua kan sudah berusaha untuk mensolehkan anaknya, tapi ternyata anak itu sampai hari ini belum soleh. Nah, judul artikelnya jamaah sekalian, antum silahkan cari di telegram saya. Judulnya kenapa anak belum soleh? Ya, kenapa anak belum soleh? Saya tulis di tanggal 10 Agustus ya, beberapa bulan yang lalu, 10 Agustus. Kenapa anak belum soleh? Ada 4 sebab kenapa anak itu belum soleh ya, belum soleh dan soleha. Orang tua manapun inginkan anak itu kan soleh dan soleha ya, tapi kenapa anak ini belum soleh dan soleha? Sebab pertama, coba antum baca saja ya, rinciannya ada di telegram saya. Artikelnya berjudul kenapa anak belum soleh. Penyebab pertama, bisa jadi orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu. Nah ini dosa kerja di bank. Orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu di mana mereka belum juga bertaubat. Nah ini pertama, dosa di masa lalu banyak tapi belum bertaubat. Maka Allah jadikan anaknya belum soleh dan soleha, susah dinasihati karena orang tuanya belum bertaubat. Ini hukuman
akibat perbuatan di masa lalu dari orang tua. Ya. Atau yang kedua bisa jadi orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu dan di mana sekarang mereka sudah bertaubat. Nah, ini kasus sesama kayak tadi. Mereka punya dosa di masa lalu, kerja di tempat-tempat riba, makan harta haram, dan sekarang mereka sudah bertaubat, tapi Allah ya menjadikan anaknya belum soleh juga dan soleha sebagai sebab penggugur dosa-dosa orang tuanya. Rupanya Allah menjadikan tergugurkan dosa-dosa orang tua itu dengan cara Allah berikan dia dengan cara seperti itu. Anak belum soleh dan soleha, ini ujian kan? Dia sudah bertaubat, tapi anak belum soleh dan soleha. Ternyata ini sebab ya yang Allah jadikan penggugur dosa-dosa dari orang tua tersebut. Bersabarlah. Bisa jadi ini adalah menjadi sebab penggugur dosa-dosa di masa lalu. Mungkin orang tua sudah bertaubat, tapi taubatnya orang tua tadi belum diterima. Tapi taubat diterima setelah dia bersikap sabar menghadapi ya fenomena anak yang belum soleh dan soleha. Bisa jadi dengan kesabaran dia tergugurkanlah dosa-dosa di masa lalu. Ya, seperti itu. Jadi silakan, ada empat sebab di sini disebutkan, tapi saya rasa di sebab kedua ini sudah masuk ya. Mungkin sebab ketiga, oke kita bacakan. Sebab ketiga bisa jadi orang tua pada saat ini sudah soleh dan soleha, sudah bertaubat, tapi mereka tidak mau belajar bagaimana cara untuk mendidik anak menjadi soleh dan soleha. Bapak Ibu, kalaupun sudah resign, sudah bertaubat dari kerja di bank tadi, bank riba, udah resign, udah bertobat ya, tapi kok anak belum soleh dan soleha. Kenapa? Mungkin ada sebab yang lain, karena kita tidak belajar bagaimana cara mendidik anak. Akidah sudah kita pelajari, hadis kita pelajari, tafsir kita pelajari, ya, fikih kita pelajari, tapi tentang pendidikan anak secara khusus, bagaimana mendidik anak menjadi soleh dan soleha, itu ilmu khusus. Ya, makanya bisa jadi mungkin poin ketiga ini orang tuanya sudah bertaubat, sudah soleh dan soleha bahkan, tapi dia tidak mau belajar bagaimana mendidik anak menjadi soleh dan soleha. Bukan berarti kalau orang tua tadi kerja di bank, lalu dia bertaubat, dia resign, langsung otomatis anaknya soleh. Belum tentu. Ya, meskipun dia sudah resign, langsung anaknya mudah diatur. Belum tentu. Bisa jadi dia butuh kepada ilmu yang lain. Ilmu bagaimana caranya untuk mendidik, membimbing, mengarahkan anak tersebut sehingga menjadi soleh dan soleha. Atau yang keempat, yang terakhir, kenapa anak belum soleh? Yang keempat bisa jadi karena orang tua itu sudah bertaubat, sudah soleh dan soleha, dan mereka pun tahu bagaimana cara mendidik anak. Paham dia, mereka berilmu, mereka baca, mereka dengarkan. Ya, orang tua sudah bertaubat, sudah tinggalkan dosa-dosa di masa lalu. Dia pun sudah menjadi orang yang ikut kajian sunnah, masya Allah, tertutup auratnya, sholat di masjid, segala macam. Dia pun pelajari bagaimana cara mendidik anak. Buku-buku masalah pendidikan anak sudah ada di rumah dia baca semua. Tapi ternyata kok belum ada hasilnya. Berarti ini namanya ujian. Bersabarlah. Ya, bersabarlah. Bapak atau ibu yang mantan karyawan bank, kemudian sudah resign, sudah keluar, bukan sekali lagi otomatis bahwa semua setelah itu akan menjadi baik. Tidak, setelah itu siap-siap untuk mendapatkan ujian. Bisa jadi mendapatkan balasan atas keburukan di masa lalu. Sudah bertobat Ustadz, mungkin tobatnya belum nasuha. Coba evaluasi. Mungkin tobatnya belum benar-benar taubat. Sudah resign Pak Ustadz. Taubat itu bukan hanya resign saja. Taubat itu bukan hanya keluar saja dari bank. Taubat itu harus memenuhi 8 syarat. Nah, 8 syarat yang disebut dengan taubat nasuha. Resign, keluar, tinggalkan bank itu, hanya itu saja? Belum. Taubat nasuha yang betul-betul menggugurkan dosa-dosa tadi harus memenuhi 8 syarat. Nah, bagaimana? Baca lagi artikelnya di Telegram ya. Saya mengarahkan ke situ karena antum tinggal baca rinciannya, detailnya dan dalil masing-masing. Judul artikelnya adalah 8 syarat bertaubat nasuha. Coba antum cari. 8 syarat bertaubat nasuha. Cara cari artikel gampang kan?
di pojok kanan atas setelah masuk ya, setelah masuk join bergabung, di pojok kanan atas itu ada titik 3. Titik 3 itu artinya search atau cari. Kita klik ya. Keluar tulisan search atau cari. Nah, kita klik cari, maksudnya cari judul artikel. Kita masukkan judulnya 8 syarat bertaubat nasuha. Coba antum ikuti ya. Pojok kanan atas itu ada 3 titik, kita klik, nanti keluar tulisan search atau cari. Nah, kita klik cari atau search, maka kita masukkan dulu judulnya 8 syarat bertaubat nasuha, enter, langsung keluar. Itu cara cari artikel di Telegram ya. 8 syarat bertaubat nasuha. Nah, disitulah disebutkan hal-hal yang mesti kita pahami ya. 8 syarat tadi. Yang pertama adalah ikhlas dalam pertaubatan. Ya. Ikhlas, yang pertama adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, penyesalan ya, menangis, sedih. Yang kedua istighfar, mohon ampun. Yang ketiga berniat atau bertekad tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, ya, menyesali, istighfar, dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Yang kelima, ya, minta maaf kepada orang yang pernah dizolimi dan disakiti kalau ini berkaitan dengan dosa sesama manusia, dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Yang keenam, taubat dilakukan pada waktu masih terbukanya pintu taubat sebelum ruh sampai di kerongkongan. Yang ketujuh, banyak beramal soleh setelah bertaubat. Nah, ini mungkin 7 ini yang belum. Sudah resign, sudah keluar, tapi setelahnya belum banyak beramal soleh. Tunjukkan amal soleh itu, karena Allah mengatakan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia, kata Allah, telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya. Yang kedelapan, yang terakhir, taubat nasuha itu adalah dengan cara seseorang yang pernah menyeru kesesatan, mengajak kepada kejahatan, lalu diikuti oleh orang lain, maka hendaknya dia mengumumkan taubatnya. Dia umumkan taubatnya dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai menjadi dosa jariyah. Dia pernah mengajarkan sesuatu yang salah, menyampaikan sesuatu yang salah, maka cara taubatnya dia klarifikasi, menjelaskan ini loh yang benar, kemarin saya salah, saya nggak tahu, saya nggak sengaja. Klarifikasi supaya dosa itu tidak menyebar kemana-mana, karena dia sudah terlanjur menyebarkan, men-share artikel yang salah atau menyampaikan informasi yang salah ya. Baik, antum baca sendiri 8 syarat yang disebut dengan taubat nasuha. Barangkali sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab ya. Mudah-mudahan bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.